Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertama, maulid itu dibuat oleh para ulama sebagai bentuk wujud dari bentuk cinta mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan mengajak setiap orang untuk ikut bergembira mencicipi kedekatan dengan Shallallahu Alaihi Wasallam melalui bait-bait yang mereka tulis. Fabidzalika falyafrahu. Sama Allah diperintahkan kita ini untuk bergembira. Nah, semua maulid itu tentunya bagus karena mereka para ulama bahkan para aulia itu menulis hal itu bukan dengan karangan seperti orang mengaji biasa, tetapi karangan itu mereka tuangkan karena rasa cinta mereka yang suci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun yang membacanya juga apa yang dari hati sampai ke hati akan ikut merasakan getaran-getaran cinta mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seharusnya ketika kita membacanya, ya kita mencari apa yang membawa mereka itu cinta kepada Rasulullah SAW melalui maulud yang mereka buat. Nah, saya maulid sekarang ini bacanya bukan mencari esensi dari maulid itu, tapi banyak kali orang hiburan dalam tanda kutip ya seperti perayaan biasa, tontonan. Maulid itu seperti tontonan, bukan dibaca untuk menggugah rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat banyak majelis maulid yang di dalamnya orang itu membaca maulid tadi tidak serius di dalam membacanya, tidak serius di dalam membaca maulid tadi. Nah, ini saya belum mau mengomentari pertanyaan tadi, sebab saya lihat ada yang lebih penting untuk kita perhatikan, terutama kita baru melewati bulan maulid ini ya. Dulu Habib Anis bin Alwi rahimahullah al-Habsyi, cucu dari Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Simtud Durar. Saya kebetulan mendapat kesempatan bertatap muka dengan Habib Anis ini, dan mungkin buat ikhwanuna yang ada di Singapura sudah tidak asing lagi Habib Anis ini ke Malaysia. Habib Anis itu pernah suatu ketika diundang hadir ke satu acara yang mengundang itu suka dengan maulid, yang mengundang itu menyukai maulid, tetapi undangan yang datang, tamu undangan yang datang sebagian besar bukan orang yang suka terhadap maulid. Nah, Habib Anis tidak mengetahui siapa tamu undangan yang datang itu, tapi dia diundang untuk membaca maulid. Dia datang membaca maulid, tapi pada saat dia membaca maulid, dia menyaksikan banyak orang-orang yang hadir itu, wajah-wajah mereka ini Habib Anis kenal, orang-orang ini tidak suka dengan maulid. Sebagian besar yang hadir tidak suka dengan maulid. Pada saat itu Habib Anis itu memberhentikan maulid. Dia berhentikan maulid.
Untuk apa saya membaca maulid di hadapan orang yang tidak suka dengan maulid? Padahal tujuan dari kita membaca maulid itu supaya mendatangkan manfaat. Tapi kalau hati orang yang mendengarkan sudah menutup diri dari itu, akan menimbulkan madarat. Diberhentikan maulidnya. Kemudian Habib Anis berbicara dengan sahibul hajah ini yang mengundang, kalau kamu tahu yang hadir ini sebagian besar bukan orang yang suka dengan maulid, tidak usah adakan maulid. Karena maulid itu bukan wajib. Bukan wajib maulid itu. Ada maulid di hadapan orang-orang yang menyukai maulid. Ini pelajaran penting bagi kita ini ya. Nah, makanya kalau seringkali beliau itu kalau mau membaca maulid, maka baca maulid itu dengan serius. Jangan asal-asalan. Jangan membuat majelis maulid, tapi yang duduk ngobrol semuanya, bicara, tidak mendengarkan apa yang dibaca. Ahsan, tidak usah pakai maulid sekalian, tidak usah pakai maulid. Kita sering mendapati hal seperti itu. Nanti pada waktu mahalul qiyam bicara, ngobrol. Mahalul qiyam memuji Rasulullah SAW, ngobrol sendiri atau berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, buka HP. Ustadz kan bukan wajib mendengarkan maulid. Memang bukan wajib, tapi kalau kamu tidak niat, tidak usah adakan sekalian. Karena itu termasuk adab kita terhadap Rasulullah SAW yang sedang dipuji, dan adab terhadap penulis kitab itu yang menulis kitab tadi. Kalau kamu tidak serius dalam menjalankan itu, ahsan, tidak usah maulid. Kamu tidak berdosa karena maulid itu bukan wajib. Bukan wajib. Yang kedua mengenai pertanyaan tadi, bolehkah kita memotong bacaan maulid? Mengingat sekarang karena maulid itu bukan wajib, kalau kita bicara secara umum, kita mau baca satu pasal saja tidak ada masalah. Jangan kita potong semua. Kita mau baca satu pasal, kalau kita bicara ini secara umum ya, tidak ada masalah. Yang penting membaca maulid. Saya mau membaca maulid hari ini satu pasal, besok pasal berikutnya, besok lagi pasal berikutnya, saya lanjutkan. Boleh atau tidak? Sah-sah saja. Al-Quran saja kita tidak diwajibkan menghabiskan satu kali duduk 30 juz kan? Kalau dihabiskan satu juz satu kali duduk 30 juz, kira-kira kalau wajib seperti itu kita baca Al-Quran enggak bisa. Kita bukan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman satu rakaat setiap malam, satu rakaatnya khatam Quran. Tapi karena kita tidak mampu seperti beliau, kita baca satu juz hari ini, hari berikutnya juz kedua, hari berikutnya juz ketiga. Sah atau tidak? Sah-sah saja. Kalau Al-Quran saja boleh kita baca seperti itu, apalagi maulid. Nah, jadi maulid itu boleh dibaca terpisah-pisah menurut kemampuan kita. Nah, kalau yang paling bagus maulid itu ya dibaca secara sempurna. Paling bagus dibaca secara sempurna. Tapi itu tidak wajib dibaca secara sempurna. Umpama ada hal-hal yang menghalangi kita untuk membacanya sampai penuh, sampai full, mau kita singkat, ya tidak ada salahnya. Umpamanya kita lihat seperti peristiwa tadi yang saya ceritakan. Oh, ternyata yang hadir majelis ini sebagian tidak niat membaca majelis. Sudah, setelah qiyam kita putus doa, tidak ada masalah. Daripada kita lanjutkan mendatangkan madarat. Atau kalau kita baca, waktu akan menjadi panjang karena sebelumnya sudah banyak acara. Dipotong, tidak ada masalah. Yang perlu diingatkan juga, zaman sekarang ini ada orang hadir maulid Gus, tapi sebagian besar karena tidak tahu maknanya, dia hadir maulid itu asyik dengan rebananya. Makanya untuk menarik orang hadir maulid sekarang ini banyak gosidahnya daripada baca maulidnya. Padahal kan acaranya acara maulid, tapi gosidahnya yang lebih panjang daripada
maulidnya. Apa tujuan kamu seperti itu? Ustadz, ini untuk menarik orang. Orang kalau suruh baca maulid tidak ada rebana, tidak ada gosidahnya, tidak panjang, males dia datang ke maulid. Ya sudahlah, karena kondisi orang baru mampunya seperti itu. Padahal membaca maulidnya itu lebih afdal daripada rebananya itu. Daripada rebananya. Tapi karena memang kondisi orang zaman ini tidak seperti kondisi orang di zaman dulu. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang dilakukan orang dulu dengan orang di zaman ini. Orang lari semua. Orang lari semua. Sama seperti kita diperintah baca Al-Quran setiap hari 10 juz. Tidak ada yang baca Al-Quran. Orang dulu satu hari 10 juz Al-Quran. Habib Abdullah Haddad mengatakan setiap hari, setiap orang hendaknya menghatamkan Al-Quran itu siang hari selama 1 bulan, di siang hari 1 kali hatam, di malam hari 1 kali hatam. Minimal, kata Habib Abdullah Haddad. Ada orang zaman sekarang hatam setiap bulan 2 kali. Kalau kita paksakan peraturan Habib Abdullah Haddad ini, orang nggak ada yang baca Al-Quran. Ya sudah, mampunya kamu seberapa? Saya mampunya 1 halaman. 1 halaman sudah khair kabir. Sudah baik orang sekarang mau baca Al-Quran, meluangkan waktunya. Sudah baik zaman sekarang. Jadi kita harus lunak terhadap orang zaman ini. Supaya menarik mereka, jangan keras-keras mempertahankan sesuatu yang kalau kita pertahankan bisa orang malah menjauh. Nah, hanya saja saya pernah dengar sendiri melalui lisan Habib Anis, kalau mau memotong simtud duror, maulid simtud duror, kalau mau kamu potong beda dengan maulid lain. Kata Habib Anis. Kalau kamu mau mempersingkat maulid simtud duror, kamu boleh mempersingkatnya, tapi jangan tinggalkan 1 pasal setelah qiyam dan 1 pasal, bahkan saya ingat-ingat kalau tidak salah 2 pasal sebelum doa. Kalau mampu 2 pasal sebelum doa, kalau tidak mampu 1 pasal sebelum doa. Jadi 1 pasal setelah qiyam, 2 pasal sebelum doa, atau 1 pasal sebelum doa, jangan kamu tinggalkan. Ada orang yang tanya, kenapa ya Habib, kok simtud duror harus dibaca dulu 1 pasal setelah qiyam, 1 pasal sebelum doa? Kata Habib Anis, sebab kalau kamu tidak membaca pasal setelah qiyam dan pasal sebelum doa, maka kamu belum membaca maulid. Saya dengar sendiri dari Habib Anis, kamu belum membaca maulidnya. Kenapa? Karena cerita kelahiran Nabi di simtud duror itu baru dimulai di pasal setelah qiyam. Kemudian cerita tentang sifat-sifat Nabi baru dimulai di pasal 1 pasal terakhir, 2 pasal terakhir sebelum doa. Kalau ini kamu tidak baca, maka kamu belum baca maulid, kata Habib Anis. Nah, jadi ini pesan untuk simtud duror. Kalau mau mempersingkatnya, boleh. Tidak ada masalah. Tapi saya dengar sendiri pesan dari Habib Anis, baca 1 pasal setelah qiyam, 2 pasal sebelum doa, atau 1 pasal sebelum doa. Kalau kita mampu membacanya tidak sempurna, lebih utama daripada tidak membacanya sama sekali. Dan saya kira kalau mau cari yang afdol, ya baca secara full. Tapi kalau belum mampu, baca separuh tidak ada masalah. Nah, tidak lengkap daripada tidak membaca sama sekali. Wallahu alam. Afwan, ini anak kepanjangan bicaranya. Tapi ini pertanyaan yang sangat penting ini ya.